semuanya. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Delvi. Nah, kali ini Kak Delvi nggak sendirian, ditemenin sama Madeline. Hai teman-teman. Nah, kira-kira Madeline hari ini kabarnya baik atau buruk nih? Baik banget, Kak. Baik banget. Nah, teman-teman disapa dong. Halo teman-teman. Apa kabar gitu? Apa kabar? Semoga baik. Kabarnya baik. Hebat. Nah, semoga teman-teman di rumah kabarnya baik-baik ya. Nah, Madeline, kita mau ngapain sih? Kita mau memuji Tuhan, Kak. Memuji Tuhan. Terus apa lagi? Mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, Kak. Benar. Nah, jadi adik-adik harus pujian juga harus semangat. Jadi kalau dengerin firman Tuhan harusnya dengerin ya. Nah, jadi kita mau mulai berdoa dulu. Oke? Kakak pimpin dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kakak yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kita kembali lagi di Jam Rekit kali ini Tuhan. Kami mau memuji, mendengarkan namamu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kira-kira Madeline lagi suka lagu apa nih hari ini? Kudaki-daki, Kak. Kudaki-daki. Oke, kita nyanyi itu aja ya. Musik. Ayo gerak. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, jadi dimanapun pasti ada Tuhan Yesus. Nah, kita udah selesai nih pujiannya. Kita mau Mendengarkan firman Tuhan, Kak. mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Madeline tahu nggak siapa yang firman? Tidak tahu, Kak. Nggak tahu. Oke, kakak kasih tahu aja ya. Namanya itu Kak Gisel. Orangnya ada di sana. Kita say hi ya. 1, 2, 3. Hai Kak Gisel. Oke, shalom adik-adik semua yang di rumah. Oke, di episode kali ini kakak akan menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Adik-adik udah pernah dengar belum cerita ini? Oke, cerita ini itu ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya adik-adik, kalau adik-adik mau baca sendiri boleh nih. Tapi sebelumnya dengerin kakak dulu ya. Oke, jadi langsung aja ya kakak cerita. Jadi suatu hari di suatu negeri ada seorang bapak. Bapak ini mempunyai 2 anak, si sulung dan si bungsu, anak pertama dan anak terakhir. Dua-duanya ini sama-sama laki-laki adik-adik. Nah, jadi suatu hari bapak ini tuh kan sangat kaya. Dia punya banyak sekali ternak, dia punya banyak sekali tanah, punya banyak ladang. Intinya dia sangat kaya. Nah, dia pun berinisiatif untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya ini.
dia pun secara adil memberikan warisannya kepada dua anaknya ini, si sulung dan si bungsu. Nah, si kakak ini ketika telah menerima warisannya, dia nggak pergi adik-adik. Dia mengembalakan lembu, dia pergi ke ladang membantu bapaknya. Nah, tapi beda nih sama si bungsu adik-adik. Dia malah pergi ke negara yang jauh. Dia pergi ke negeri yang sangat jauh dari rumah bapaknya. Di sana tahu nggak dia ngapain adik-adik? Dia berpesta-pesta tiap hari. Dia makan makanan enak dari uang atau dari warisan yang dia dapetin itu. Namun, lagi apes nih adik-adik. Di negeri tersebut terjadi kelaparan yang sangat besar. Sehingga orang-orang di negeri tersebut itu sangat susah mencari makan. Bahkan orang-orang kaya pun harus berusaha lebih keras lagi supaya mereka bisa mendapatkan makan, supaya mereka bisa tetap hidup enak. Nah, si bungsu ini pun terkena musibah itu adik-adik. Dan pada akhirnya ketika semua uang dari warisan bapaknya itu habis, dia pun harus bekerja adik-adik. Mau gak mau dia harus bekerja dong supaya bisa tetap makan. Nah, akhirnya dia bekerja kepada salah satu seorang tuan yang mempunyai banyak sekali babi. Nah, adik-adik, dia di situ itu menjaga babi-babi tersebut. Dia kasih makan, dia mandiin, pokoknya dia menjaga babi-babi dari si tuannya ini. Nah, tapi dia itu saat itu lagi kelaparan adik-adik. Saking laparnya ya adik-adik, dia tuh mau makan makanan babi-babi itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak makanan babi itu kayak gimana? Makanan babi itu makanan-makanan sisa, misalnya kayak sayur-sayuran yang nggak kemakan, buah-buahan yang nggak kemakan. Nah, babi-babi itu memakan itu. Si bungsu saking kelaparan dia mau makan makanan babi itu adik-adik. Tapi tahu nggak? Tuannya nggak kasih adik-adik, bayangin. Bahkan makanan babi pun tuan itu nggak ngasih si bungsu itu buat makan makanan itu. Si bungsu pun sedih. Dia pun teringat dulu di rumah bapaknya pelayan-pelayannya tetap dikasih makan tuh. Pelayan-pelayannya masih dikasih makan makanan yang enak tuh, tetap dikasih upah. Tapi dia di sini udah bekerja pun makanan babi pun dia nggak boleh makan. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk kembali pulang adik-adik. Nah, akhirnya si bungsu pun pulang ke rumah bapaknya. Lalu bapaknya dari rumahnya melihat dari kejauhan. Dia melihat ada si bungsu. Si bungsu pulang. Tahu nggak bapaknya ngapain? Bapaknya nggak marah. Bapaknya malah seneng adik-adik. Dia langsung berlari menuju si bungsu di bukit sana. Dia langsung memeluk si bungsu. Nah, si bungsu ini udah sedih-sedih, udah nangis-nangis. Dia bilang ke bapaknya, Papa nggak apa-apa deh kalau Papa nggak mau nerima aku sebagai anak lagi. Aku mau kok kerja sama Papa sebagai pelayan. Yang penting aku masih bisa makan. Aku mendapatkan upah. Soalnya di negeri sana aku udah bekerja pun aku nggak dikasih makan sama sekali. Terus bapaknya jawab apa? Enggak nak, Bapak seneng banget kamu pulang. Kamu tetap menjadi anaknya Papa. Nah, akhirnya Papa ini menyuruh pelayannya untuk menyembelih seekor lembu. Lalu mereka mengadakan pesta yang sangat besar karena kedatangan si bungsu ini. Bapak ini senang banget sama anaknya ini udah datang mau pulang, mau minta maaf, mau kembali ke rumah. Nah, si kakak ini pulang adik-adik. Dia lihat dari kejauhan, buset tuh rumah rame banget ya. Kenapa ya kok banyak musik ya? Nah, terus akhirnya si sulung ini pun nyamperin nih salah satu pelayan di situ. Dia nanya, Pak, kenapa nih kok rumah rame banget? Ada apa? Terus pelayan itu bilang, ini karena adik kamu, si bungsu udah pulang. Dia kembali pulang. Makanya papa kamu nyuruh kami menyembelih seekor lembu dan merayakan pesta yang sangat besar. Tahu gak si sulung? Si sulung ini langsung iri, dia langsung marah. Terus akhirnya dia ngambek, gak mau masuk rumah. Dia gak mau ikut berpesta. Dia diam di rumah, di depan rumah. Terus bapaknya ngeliat dong, kenapa anak sulungnya gak mau masuk rumah. Akhirnya dia samperin nih si sulung ini. Terus si sulung ini bilang gini ke bapaknya, Pah, kok aku ini yang selalu berada di sisi papa, aku yang selalu mau kerja di ladang, aku yang bertahun-tahun selalu mau tinggal sama papa. Gak pernah tuh papa ngadain pesta, gak pernah papa menyembelih, bahkan menyembelih seekor kambing pun papa gak mau buat aku. Terus papa itu jawab dengan tenang, dengan baik hati, dengan lembut kepada si sulung. Nak, segala kepunyaan aku ini punya kamu loh. Segala apa yang aku punya di sini, ladang aku, ternak aku, semua itu punya kamu. Nah,
Tapi beda sama adik kamu. Adik kamu ini udah mau kembali. Harusnya kita tuh bersuka cita. Harusnya kita tuh bergembira karena adik kamu ini sudah mau pulang. Dia sudah mau bertobat dan mau berkembali bersama kita. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mendapatkan bahwa kita itu harus punya hati yang mengampuni. Seorang papa, seorang mama pasti akan selalu memaafkan kita. Walaupun kita bandel, walaupun kita suka marah-marah, walaupun kita suka nangis, kita suka merengek kalau nggak mau dibelikan sesuatu. Kita suka nggak mau makan makanan yang dimasakin mama, tapi mama papa selalu memaafkan kita. Mama papa akan selalu punya hati yang mau mengampuni kita. Jadi adik-adik semua harus bersyukur dan adik-adik semua harus menjaga sikap ya. Walaupun mama papa selalu mau mengampuni kita, tapi kita juga harus selalu berubah menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang mau perhatian sama mama papa kita. Nah, adik-adik juga kalau punya Cece atau punya Koko atau punya adik, kalaupun Cece, Koko dan adiknya nakal, adik-adik jangan marah ya, jangan sampai membenci ya, nggak boleh. Adik-adik harus tetap mengampuni. Kalau memang dia nakal, adik-adik harus tegur dengan baik. Kamu nggak boleh gitu ya, Cece, Koko atau adik. Nah, kalian harus menegur dengan baik supaya kalian bersaudara saling menjaga satu sama lain. Saling mensupport satu sama lain. Nah, itu ya adik-adik semua. Segitu aja cerita kakak di episode kali ini. See you! Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama Kak Delvi dan Madeline. Nah, Madeline hari ini juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kali ini tadi Kak Gisel cerita tentang anak yang hilang. Nah, jadi anak yang hilang itu kenapa sih? Nah, jadi ada ceritanya, nanti adik-adik dengerin ya sebelumnya. Nah, ceritanya itu poinnya dia mengampuni anaknya. Jadi anaknya membuat kesalahan, dia mengampuni orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan udah dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi nih Madeline. Iya kak. Madeline, ada lagu nggak? Ada saran lagu? Ada, kita mau nyanyi Happy Ya Ya kak. Happy Ya Ya Ya, oke boleh. Musik. Ayo, semangat ya teman-teman semuanya di rumah. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, yang semangat. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay, kita udah selesai nih. Jadi kita tutup dalam doa. Oke, kakak pimpin dalam doa. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kita sudah menyelesaikan jam kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa Sabtu depan.